Selanjutnya saya persilakan kepada rekan-rekan anggota Komisi 2 DPR RI dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, Pak Giri. Silakan, Pak. Terima kasih pimpinan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, saya tentunya kita mengapresiasi BKN dan Menpan RB yang sudah melaksanakan seleksi CPNS dan CP3K ini. Walaupun tadi bahasanya masih ada jabatan-jabatan yang tidak terisi dikarenakan tidak ada yang daftar. Nah, ini kan pengajuan formasi ini kan bukan hal yang mudah. Apakah bisa ini dioptimalisasi agar kita juga jangan menumpuk orang-orang yang menjadi P3K paruh waktu. Artinya skema optimalisasi harus disiapkan oleh BKN dan Menpan RB untuk agar jangan terjadi jabatan yang kosong. Kemudian kedua, tentunya ini belum menyelesaikan, mudah-mudahan dengan kita melakukan optimalisasi ini kita menyelesaikan ya 80-90% masalah. Tapi pasti akan masalah timbul berikutnya akan banyak lagi muncul. Sekarang saja udah muncul masalah yang tidak lolos menjadi penuh waktu, paruh waktu. Mereka merasa insecure apakah akan aman terus menjadi P3K. Apakah ada kesempatan bagi mereka untuk menjadi P3K penuh waktu? Karena sampai hari ini kita belum membahas bagaimana mekanisme rekrutmen baik CPNS maupun CP3K ke depan. Karena tadi sudah disampaikan tadi, jangan sampai terjadi kekurangan PNS. Atau bagaimana P3K-nya apakah bisa habis ini menjadi posisi-posisi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Nah, ini hal-hal yang masih akan kita selesaikan satu persatu Bapak-bapak, Ibu-ibu, agar masalahnya nanti selesai semua. Tentunya harapan kita permasalahan ini kan bisa selesai dengan cepat di 2025 ini. Di 2026 kita sudah mulai dengan strategi yang baru lagi yang lain. Terus yang berikutnya, karena kita ini ada gubernur, bupati dan wali kota, ya kan. Ya tolong juga karena teman-teman kementerian lembaga ini menjalankan undang-undang, kepala daerah juga harus ikut karena kan kewajiban kepala daerah juga ya, Pak Pur. Menjalankan undang-undang itu kan kewajiban kepala daerah juga ya. Mau gubernur, mau bupati, mau wali kota gitu ya. Dari manapun partainya lah, kalau saya dari Partai Golkar juga saya bisa bicara begini nggak apa-apa. Dari mana? Partai itu kan tempat untuk mengusulkan gitu ya. Dan mohon juga didukung. Nah, kita punya kebijakan tidak boleh ada lagi tenaga ASN. Ya, Pak Prof. Mulai 2024 kan? Desember ya, yang disampaikan oleh Kang Aher itu, Desember 2024. Ya harus dilaksanakan. Jangan sampai nanti ada, ini kan melaksanakan undang-undang ya, bahkan waktu itu kita minta sanksinya ada, ya kan? Dipertegas. Ini senyampang ada gubernur, bupati, wali kota. Mohon itu dilaksanakan betul. Lalu soal, ini apa lagi nih? CPNS P3K ya, terima kasih nih Pak Pur, teman-teman PAN RB dan BKN sudah dilaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita, mudah-mudahan sampai 1 Oktober ya, itu berjalan lancar ya, P3K. Terus bagi yang tadi disampaikan, misalnya saya ingin konfirmasi lagi Pak, ini soal R2, R3 itu bagaimana sih kejelasannya itu? Katanya ada kebijakan soal paruh waktu, nah itu bagaimana? Saya dapat pertanyaan terus itu. Kalau memang yang pada akhirnya tidak dapat formasi atau tidak dapat formasi karena belum 2 tahun ya Pak, karena syaratnya 2 tahun minimal Pak ya. Nah itu bagaimana? Apakah ke depan itu rekrutmen secara umum atau bukan? Walaupun pikiran saya ke depan ya rekrutmennya secara umum ya, tidak lagi khusus gitu kan.
ya sesuai dengan undang-undang. Tapi kita ingin konfirmasi aja kejelasannya gimana. Baik, terima kasih pimpinan Komisi 2 yang saya hormati. Pada prinsipnya kita melihat bahwa akhir-akhir ini maraknya PHK, ya tentunya ini negara hadir Pak, dengan 1,7 ASN itu, saya ulangi 1,7 honorer itu tidak ada yang PHK Pak. Itu kebijakan yang memang diambil oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah ini. Memang masalah ini masalah panjang yang sejarahnya dari tahun 2005 sudah selesai. Bu Menteri mengambil keputusan yang sangat berani dan memang ini sangat sulit waktu itu. Tetapi dengan semangat untuk menyelesaikan masalah yang panjang ini, kita berhasil tentunya berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Kemendagri saat itu secara terus-menerus, hampir setiap bulan kita termasuk dengan kepala daerah Pak. Kita berkoordinasi, akhirnya kita putuskan ada pilihan-pilihan oleh pemerintah yang mana calon ASN ini 1 Juni 2025 selesai dan P3K 1 Oktober 2025 selesai, meskipun amanatnya tahun 2024 harus diselesaikan. Dan ini keputusan memang yang sangat strategis untuk mengurangi dampak daripada PHK massal.